pendidikan dari zaman kolonial sampai sekarang. Pendidikan dari zaman kolonial sampai sekarang itu sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Di masa sekarang di bawah Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ini kemajuan pendidikan sangat luar biasa. Pendidikan di Indonesia ini didasari oleh filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu juga tahu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Tuturi handaya engat sasong keluarga, engmat diamanat kasal, tuturi handayani. Itulah yang menjadi roh dari pendidikan di Indonesia. Untuk lebih memahami mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk merefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bagi bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Yang tadi Bapak Ibu video tentang pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial. Jadi sejak tahun 1854 pendidikan sudah dimulai di Indonesia, walaupun pendidikan pada masa itu merupakan pendidikan di zaman kolonial. Kemudian di tahun 1920 diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara, ini dilakukan perubahan besar-besaran dalam pendidikan di Indonesia, ya, melalui taman siswanya. Nah, dengan taman siswa inilah Ki Hajar Dewantara ini menerapkan sistem pendidikan sesuai dengan filosofi beliau. Untuk yang berikutnya, video yang kedua, ya Bapak Ibu. Untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaannya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat supaya ini budaya. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan budaya. Hal ini adalah satu sama. Ki Hajar untuk mencapai kebudayaan yang kita miliki, peradaban bangsa yang kita miliki, pendidikan adalah fondasi atau dengan bahasa yang dapat tempat supaya benih-benih budaya. Dengan kata lain, yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan anak bersekolah, yang hasilnya baik dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita ciptakan. Kata lain, ini adalah pekerjaan untuk peradaban. Ini kehidupan yang sangat penting antara pendidikan dan dua-duanya adalah satu bidang yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat yang Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat yang Dewantara itu adalah seperti patah suara, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam mendukung para pemilihan budaya, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan produk dan jika kebudayaan itu
isolasi, kebudayaan itu akan hancur. Pendidikan pun juga tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, jauh bukan zamannya. Nah, sepertinya kalau dalam kata Surya itu, kalau menjadi kebanyakan, kalau planet itu bukan statis, itu akan menjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Itulah yang dilihat oleh pihaknya bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan tidak artinya perubahan adalah hal yang harus terus terjadi. Menarik ya tentang pendidikan di Indonesia. Ini ada dua hal yang harus kita pahami bahwa pendidikan itu adalah dalam rangka untuk menciptakan kebudayaan. Untuk bisa menciptakan kebudayaan, maka diperlukan adanya pengetahuan. Kita sebagai insan pendidik ini harus bisa melakukan perubahan agar ruh pendidikan di Indonesia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini bisa kita wujudkan. Kalau kita perhatikan dari video yang pertama tadi tentang pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial, ini ada persamaan dan perbedaan yang bisa kita lihat dari pendidikan kita. Baik dulu maupun dengan sekarang, pendidikan itu sama-sama memberikan pengajaran kepada siswa. Hanya kalau tujuan pendidikan itu diarahkan pada zaman kolonial, itu diarahkan pada terciptanya tenaga-tenaga yang digunakan untuk membantu kolonial dalam usaha mereka. Jadi perbedaannya ini terdapat pada tujuan pendidikannya. Itu hanya sekedar untuk mendukung usaha dagang mereka, karena kolonial datang ke Indonesia tujuan utamanya ini untuk berdagang. Mereka melakukan monopoli perdagangan. Nah, mereka memanfaatkan tenaga-tenaga dari Indonesia dengan cara mendidik anak-anak Indonesia
Kemudian pendidikan memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak dan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah ini pendidikan, ya. Jadi bedanya pengajaran dan pendidikan. Kemudian ini menurut KHD, ini pendidikan dan pengajaran merupakan usaha dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan yang kita laksanakan ini pada dasarnya kita tujukan untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya. Tadi juga dikatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini KHD memiliki insan pendidik ini kita usahakan untuk bisa memunculkan apa yang menjadi keyakinan dari Ki Hajar Dewantara ini. Pendidikan dapat digunakan sebagai ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi harapannya ketika kita mendidik anak-anak ini untuk mereka menjadi manusia-manusia yang berbudaya, ini akan mereka lanjutkan kepada generasi penerusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mungkin dari Bapak Ibu setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini tergerak untuk menjadi CGP. Lihat tujuan pembelajaran pada zaman kolonial. Ini suasana pendidikan di zaman kolonial, ya. Kita bisa membedakan dengan ini tahun 1854 sudah ada pendidikan di Indonesia, tapi saat itu pendidikannya yang memfasilitasi adalah pemerintah kolonial Belanda. Di zaman pemerintahan kolonial Belanda, kita lihat di pendidikan itu tidak semua masyarakat itu mendapat hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhak untuk mendapatkan pendidikan sampai tingkat tinggi. Ya. Jadi untuk masyarakat yang biasa, mereka hanya bisa sekolah sampai tingkat yang paling rendah, yaitu sekolah rakyat. Ya. Persamaannya bisa kita lihat dari kata pendidikan itu sendiri, sama-sama memberikan pengajaran, membuat orang yang tidak bisa menjadi bisa. Tetapi juga ada perbedaannya apa? Yaitu pada tujuannya tadi. Kalau di zaman kolonial tujuannya untuk mencari tenaga-tenaga terdidik yang akan mereka serap sebagai pegawai bagi pemerintah kolonial, sedangkan pada saat ini dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tahun 1920 itu mulai terjadi perubahan dalam pendidikan di Indonesia. Ya, jadi ada gebrakan untuk melawan pendidikan zaman kolonial. Ki Hajar Dewantara saat itu menjadi pelopornya. Di tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan dengan Taman Siswa. Nah, di Taman Siswa inilah pendidikan Indonesia mengalami pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi secara lahir dan batin anak itu terpenuhi pendidikannya. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu untuk mencapai kebahagiaan pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dapat menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi pendidikan itu dapat diwariskan dari kita kepada anak cucu kita. Kita wariskan pendidikan yang terbaik untuk mereka, untuk mencapai kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk modul 1.1. Positif. Untuk budaya positif, ini saya akan sampaikan mengenai 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini merupakan model disiplin yang berpusat pada murid. Model ini dikembangkan oleh seorang bernama Diana Gosen dengan menggunakan pendekatan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998 ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Jadi kita harus meninjau kembali apakah penerapan disiplin selama ini sudah sesuai atau belum dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, yang membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, selama ini kita berfungsi sebagai apa? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai seorang penghukum. Bagaimana kan ciri-ciri seorang penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, tapi kalau sekarang sudah tidak banyak yang menggunakan hukuman fisik ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi supaya anak-anak itu lebih disiplin, maka perlu dihukum. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai ketika mengerjakan tugas. Jadi ketika kita menyalahkan anak dengan kata-kata ini, berarti kita sedang berfungsi sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, membuat si anak akan merasa bersalah, sehingga dirinya merasa tidak nyaman, ada rasa bersalah di dalam diri anak. Guru yang menggunakan posisi ini akan mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ya. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya. Kemudian guru ketika berada di posisi teman itu akan berkata, ayo bantulah demi bapak, demi ibu, atau ayo tidak ingat bantuan bapak selama ini, misalnya, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Jadi penuh dengan sebagai seorang teman itu guru lebih banyak membantu
para murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, ya. Dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kembali kepada posisi tersebut, ya, baik sebagai teman maupun pemantau. Ya. Jadi di situ ada di dalamnya posisi sebagai teman dan pemantau. Di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menghukum, ya, tidak membuat dia merasa bersalah, tapi kita bantu untuk bisa menyadarkan dirinya bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan. Kemudian dia akan mengingat apa toh kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Ketika dia sudah menyadari dengan kesepakatan yang ada, maka dia yang akan menentukan sendiri, saya harus bagaimana untuk menghadapi masalah ini. Sehingga dengan demikian, maka anak tidak akan merasa bersalah. Seorang manajer akan berkata begini, apa yang kita yakini, dia untuk menanyakan tentang keyakinan kelas. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki? Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, ya. Sehingga seorang manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik, dengan keyakinan yang dia miliki, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Salam.